selanjutnya adalah studi kasus, di mana studi kasus ini mengenai perlindungan anak dari tontonan atau tayangan yang seperti apa sih tayangan yang layak bagi anak itu. Di sini saya mengambil contoh anak perempuan usia 4 tahun yang sering menonton televisi dan YouTube untuk mengisi waktunya, sebetulnya untuk peralihan dari kegiatannya karena dia tidak diberikan kegiatan lain oleh orang tuanya karena orang tuanya hanya sibuk mengerjakan pekerjaan lainnya, dan menganggap bahwa anak ini asal bisa nyaman, asal bisa aman, maka dikasihlah tontonan itu tanpa ada pendampingan. Nah, tontonan yang dipilih anak ini ternyata adalah satu tayangan yang berjudul Tinggi the Coast, di mana tayangan anak ini tentang hantu yang tinggal di sebuah apartemen dan teman-temannya adalah manusia yang mencoba mencari bola hantu. Jika sedang menonton, anak selalu terfokus dan orang tuanya menganggap bahwa tontonan itu untuk anak-anak karena memang bentuknya animasi. Beberapa kali anak ternyata melihat anak itu kalau merasa takut karena perilaku atau kebaikan sendiri. Kondisi itu ternyata tentang tersebut memang berisi pengalaman saat itu yang terdapat dan terdapat adegan anak seolah-olah mengatakan yang dalam sahabat, padahal dalam pada mereka itu sedang berpacaran, sehingga anak ketika melihat adegan tersebut mengeluarkan ekspresi malu gitu. Saat anak itu menonton, jadi si anak itu mengeluarkan ekspresi malu sambil menutup wajahnya. Nah, saat orang tua tahu, orang tua mengambil tindakan untuk membatasi anak jika menonton tayangan televisi. Namun anak beralih ke gadget nih untuk menonton YouTube. Awalnya anak hanya diberikan tontonan berupa channel olahannya, bahara, Pokemon, Pokemon, atau juga. Tapi karena anak ingin melihat channel YouTube lainnya tanpa sebagai orang tua, ya, anak mencoba mengklik dan memilih tayangan berjudul One Two Three Go. Orang tua melihat bahwa hal tersebut tidak masalah karena channelnya berisi tentang berkreasi gitu. Suatu ketika anak meminta tolong ibunya untuk mengetikkan kata One Two Three Go sambil saat orang tua mengecek ternyata anak usia 4 tahun sehingga berdampak saat di sekolah. Ternyata channel tersebut sering digunakan dan teman-temannya. Anak-anak itu mulai tertarik pada salah satu anak tersebut juga mulai tertarik itu pada salah satu tontonan-tontonannya. Untuk ibunya di usia yang seperti itu sesuai untuk condong menyukai lawan jenis, karena biasanya anak-anak lebih berteman dengan siapa saja tanpa membutuhkan satu orang. Mungkin karena tontonan tadi sebelum itu dia cara Tinggi the Coast, dimana memang ada adegan anak laki-laki perempuan itu terlihat sahabat berteman, padahal sebelumnya mereka dalam tayangan itu menunjukkan ada adegan berpacaran gitu untuk anak-anak. Salah satu tayangan yang kurang cocok untuk anak-anak usia 4 tahun. Nah, dari kasus tersebut, materi kelima kita adalah problem solving atau penyelesaian masalahnya seperti apa. Yang pertama itu orang tua memiliki kewajiban untuk memperhatikan perilaku anaknya serta memperhatikan tontonan yang sering dilihat oleh anaknya, juga tentunya lingkungan pergaulan anaknya, sehingga orang tua bisa memperhatikan secara langsung perilaku anak-anaknya. Lebih berarti mungkin kewajiban orang tua itu lebih harus memberikan pendampingan gitu saat anak-anak itu sedang menonton televisi maupun menonton tayangan YouTube. Jadi tidak lepas begitu saja, tidak hanya menurut orang tua itu cukup dengan tayangan kartun, padahal tontonan kartun atau animasi itu juga tidak cocok sudah selamanya anak-anak. Jadi orang tua harus lebih fleksibel dalam hal tersebut. Beberapa tayangan yang mengandung konten seperti kekerasan, terorisme, pornografi, dan musik bukanlah hal yang layak untuk dipertontonkan pada anak, karena dapat memberikan dampak negatif yang akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Berikan kegiatan pengganti, jadi orang tua itu harus mau memberikan kegiatan pengganti mengalihkan dari menonton tayangannya tidak sesuai. Jadi orang tua harus mau bergerak seperti ini pengganti ini menonton
saja. Mungkin orang tua memberikan mainan gratis atau memberikan warna yang menggabung bersama atau statement kedua, main bola, berjalan-jalan, begitu itu mungkin menjadi salah satu alternatif untuk mengalihkan anak-anak dari semuanya menonton tayangan-tayangan yang tidak. Nah, bagian keenam adalah treatment yang digunakan dari kasus tersebut bisa dikaitkan dengan dunia yang layak bagi anak-anak. Yang pertama, itu melakukan pembatasan waktu menonton pada anak sesuai dengan kesepakatan waktu. Jadi anak-anak diajak untuk menyepakati sebuah perjanjian bahwa waktunya menonton di jam sekian, waktunya bermain di jam sekian, dan diberikan aturan kesepakatan yang tentunya harus mereka ketahui juga. Yang kedua adalah membatasi sesama anak. Jadi tidak semua tayangan yang tadi berisi akun atau animasi yang diberikan anak bisa dilihat oleh anak. Jadi orang tua lebih fleksibel dalam memilih tontonan yang diberikan kepada anak. Kedua adalah memberikan arahan tontonan yang sebaiknya diakses. Jadi dalam YouTube pun di mana mungkin bisa disetting hanya untuk tayangan anak-anak. Yang selanjutnya adalah mengajak anak melakukan kegiatan bersama, tentunya dengan pendampingan itu akan menjadi satu treatment yang sangat bagus karena orang tua hadir di situ mendampingi anak-anak. Yang berikutnya adalah mengatur time of televisi atau perangkat digital lainnya. Jadi tidak terus saja sepanjang hari TV maupun handphone itu selalu menyala. Itu pada waktunya berhenti, ada waktunya istirahat dari barang-barang elektronik tersebut. Tidak hanya anak, tapi orang tua juga harus mampu memberikan contoh. Jadi anak tidak memegang HP, tidak menonton, tapi orang tua melarang anak, tapi sementara orang tua sendiri yang memegang gitu. Jadi itu lebih konsisten, orang tua harus konsisten juga. Yang berikutnya adalah mengajak anak bermain di luar. Tentunya tadi dengan program KMA, anak-anak berhak mendapatkan mulai dari hak anak untuk mendapatkan rekreasi, terus hak anak mendapatkan waktu luang untuk bermain, itu merupakan tadi program KMA sendiri. Dan di sini juga merupakan salah satu treatment dari dunia yang baik bagi anak-anak. Itu anak-anak diajak keluar, diajak eksplorasi lingkungan sekitar, atau bermain pasir, berlari, berolahraga. Jadi anak-anak dibawa menjelajah lingkungan sekitar. Yang berikutnya ada memberikan teguran atau sanksi jika anak melakukan melebihi batas dalam kesepakatan. Itu tentu harus dilakukan. Orang tua tidak hanya sekedar memberikan aturan atau untuk menyepakati, tapi jika anak melakukan pelanggaran tentu harus diberikan sanksi, dan tentunya sanksi itu harus disampaikan di awal, tidak tiba-tiba anak langsung ketika anak melakukan kesalahan sanksi itu belum datang, tidak, jadi harus memang dari awal disepakati juga. This is the kind of chaos and brutality that await these superstars this Sunday in the Elimination Chamber. Yeah, but Sunday there's going to be that Apaan kamu? Peran orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang anak, apalagi di masa perkembangan teknologi informasi seperti sekarang. Ikut mengawasi anak saat menonton, mengarahkan apa yang mereka lihat, dan menilai tayangan tersebut dapat membentuk karakter anak di masa depan. Dampingi dan berikan mereka tontonan yang layak untuk anak. Jadikanlah sebagai media pendidikan dan komunikasi bagi anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi. Materi ke-8 kita
susah dalam memilih jurnal. Saya mendapatkan 3 jurnal. Yang pertama adalah berisi tentang urgensi penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Bandung Barat dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak, ditulis oleh Yani Mayasari dan Kobi Asabul Bahri. Dan yang kedua adalah peran orang tua dalam kegiatan screen time anak usia dini, yaitu penulis Daul Munafiyah dan Muhammad Abdul Latif. Yang jurnal ketiganya adalah perlindungan hukum terhadap tayangan infotainment yang berhubungan dengan siaran TV anak, yang ditulis oleh Elizabeth Irda Tommy Mikhail dan berikutnya adalah link jurnalnya. Kesimpulan dari materi kali ini adalah tadi etimologis anak itu manusia yang sosial atau manusia yang belum dewasa. Anak, jadi anak-anak itu dunia di mana masa anak harusnya masih berfungsi dan masih bersikap dan biasa. Lalu sebaiknya memberikan kebebasan pada anak dengan mengendalikan kebebasan anak untuk bukan membatasi. Karena dia berikan kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri, begitu saat menjadi tayangan yang disukai anak, berikan kesempatan keluarga anak dapat mendapatkan tontonan atau mendapatkan haknya tontonan yang layak. Jadi anak serta orang tua terus mendampingi, berikan juga akses lain sebagai contoh pada dalam cluster program KLA, yaitu berikan hak pada anak untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan berbagai kegiatan menyenangkan yang tidak terus hanya menonton televisi atau YouTube. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya dapatkan yang menjadi referensi saya ketika membuat materi ini. Cukup sekian materi yang dapat saya tukarkan mengenai dunia yang baik bagi anak. Semoga materinya bermanfaat dan menjadi bagian dari inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.